Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar bootstrap-nya ya. Oke, sekarang kita ada di bootstrap versi 5. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita buka text editor yang kita gunakan. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Tapi sebelum kita mulai, saya mau sedikit mengingatkan apabila teman-teman yang mau source code latihan bootstrap ini, silahkan teman-teman bisa download di GitHub saya di github.com/kikiagustin. Ini setelah itu ke repository, lalu teman-teman pilih yang belajar bootstrap. Teman-teman bisa clone atau bisa download juga ya. Sekarang ini baru ada 3 file, dan sekarang kita akan belajar tentang alignment yang ada di bootstrap ya. Nanti setelah video ini buat, saya akan push ke GitHub. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Saya sudah buka di sini. Terus kita buka dulu di browsernya. Klik open in other browser, pilih yang Google Chrome. Untuk browsernya seperti biasa ya, saya menggunakan Google Chrome. Oke teman-teman, untuk alignment yang pertama yaitu ada justify ya. Justify ini digunakan untuk supaya si teks yang kita tampilkan itu menjadi rata kanan dan kiri. Nah, tetapi sayangnya di Bootstrap versi 5 itu kita tidak bisa lagi gunakan kelas yang kelasnya text justify ya. Kan kalau di Bootstrap versi 4 ya, saya buka lagi dokumentasi yang Bootstrap versi 4, kita bisa memanfaatkan kelas yang namanya text justify ini. Nah, ini kalau di Bootstrap 4 masih bisa digunakan ya, text justify. Tetapi kalau di Bootstrap versi 5 itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Kalau kita search di text justify itu sudah tidak ada lagi di sini. Di text alignment juga kalau kita search di sini. Nah, itu juga tidak ada yang kelas untuk rata kanan dan kiri. Atau saya belum menemukan ya untuk rata dan kanan dan kiri di Bootstrap versi 5 ini. Nah, caranya supaya kita bisa menggunakan teks rata dan kanan, rata kanan dan kiri, kita bisa gunakan style lagi. Kita terpaksa harus menggunakan style di dalam text p ini. Kita bisa gunakan yang namanya text line, lalu kita kasih justify. Kalau kita save lalu kita refresh, maka ini teksnya akan rata kanan dan kiri gitu teman-teman ya. Jadi terpaksa kita harus menggunakan style atau menggunakan CSS ya di luar file HTML-nya, tapi karena ini CSS-nya sedikit, jadi saya pasang di tag-nya saja. Gitu ya teman-teman, itu untuk rata kanan dan kiri. Yang kedua, itu ada alignment yang rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kalau untuk rata kiri, kita bisa menggunakan text class lagi, yang nama kelasnya text star gini. Karena ini defaultnya di kiri, jadi ini tidak akan ada perubahan sedikit pun. Itu untuk yang rata kiri. Terus yang selanjutnya untuk rata tengah, kita bisa menggunakan kelas yang namanya text center. Text center. Kalau kita refresh, maka si teks ini akan ada di tengah. Itu untuk teks rata tengah. Yang selanjutnya kita bisa gunakan teks yang rata kanan. Nah, kalau untuk yang teks rata kanan, kita bisa menggunakan kelas yang nama kelasnya adalah text n. Nah, ini teman-teman ada sedikit perubahan ya. Kalau di Bootstrap versi 4 itu kalau gak salah, untuk rata kiri itu menggunakan text left, dan untuk rata kanan menggunakan text right. Dan di Bootstrap versi 5 diganti menjadi text star dan text n. Itu ada perbedaannya ya teman-teman.
Kalau kita refresh, maka si teksnya akan ada di kanan. Dan ini meskipun keadaan layarnya di berapapun, itu akan tetap di rata kanan dan rata kiri menurut kelasnya ya. Ini maupun di mobile juga akan tetap seperti ini. Nah, ini akan tetap di ini yang akan terus di kiri, terus yang ini akan terus di kanan, di tengah, dan ini akan terus di kanan. Itu untuk alignment. Nah, yang selanjutnya ini ada yang responsif teman-teman. Jadi ini bisa kita atur ketika si teks ini akan rata kanan misalkan di ukuran SM ke atas atau small ke atas, atau bisa juga di medium ke atas. Oke, kita coba ya teman-teman. Yang pertama ini ada responsif untuk paragraf apabila si paragraf ini atau si teks P ini berada di layar SM ke atas. Kita coba ya. Caranya gimana? Kita kasih kelas lagi seperti biasa. Terus kita kasih teks. Lalu ukuran layarnya berapa? SM ya. SM itu small. Dan mau di mana? Kalau mau di kanan kita kasih yang N. Oke. Kita coba. Nah, ini akan di kanan ya, karena ini sudah di atas small ya. Kalau ukurannya di small, maka ini akan ke kiri lagi. Kita coba ya teman-teman. Kita coba sedikit-sedikit. Nah, ini masih di small. Nah, ini sudah di atas SM, maka akan pindah ke kanan. Itu untuk yang rata kanan kalau ukuran layarnya di atas SM atau small. Yang selanjutnya ini akan rata tengah ketika si ukuran layarnya di medium ke atas. Kita kasih kelas yang nama kelasnya sama, kita kasih tag. Lalu ukuran layarnya apa? Medium itu MD ya. Dan mau dikasih di mana si teksnya? Ini akan di tengah, berarti kita kasih center. Kalau kita refresh, nah ini akan di tengah-tengah. Seperti biasa, kalau ukuran layarnya sudah di bawah medium, maka ini akan ke kiri lagi. Nah, ini kan sudah di bawah medium, maka si teks ini akan ada di kiri lagi karena defaultnya ada di kiri. Gitu, itu untuk yang medium. Yang selanjutnya untuk yang LG ya atau large, kita kasih kelas. Ini paragraf ini akan rata kanan di ukuran LG. Kita kasih kelas ukuran layarnya LG, lalu akan disimpan di kanan ya, berarti kita kasih N lagi. Terus yang ini satu lagi ya, kita kasih kelas. Kalau yang ini XL, XL itu adalah extra large ya, jadi di atas yang LG kita kasih teks, berarti XL, dan ininya tengah teh center ya, center gitu. Oke, kita coba. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita ukurnya di small kan, maka ini akan di kiri semua ya. Kita cek, ini masih di kiri karena masih di atas small. Lalu yang ini akan pindah karena ini sudah di atas small. Terus kita buka lagi, kita buka lagi, terus nah ini berpindah ke tengah karena ukurannya sudah di bawah medium. Terus kita besarkan lagi, kita besarkan lagi, kita besarkan lagi. Nah, ini akan berpindah ke kanan karena ukuran layarnya sudah di atas large. Terus yang selanjutnya yang LG atau yang XL ya, extra large, ini harus dibesarkan, lalu si teksnya akan ada di tengah. Itu untuk yang responsif. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang vertical alignment ya. Kita coba di sini. Oke, untuk menambahkan kelasnya sama aja, kita kasih kelas lalu nama kelasnya ini align dan baseline. Oke, saya akan kasih kelas dulu ya semuanya supaya terlihat perbedaannya itu seperti apa. Ini align top, terus yang ini length middle, terus kita
tambah lagi yang ini align bottom, yang ini kita kasih kelas align text tops. Lalu yang terakhir kita kasih kelas lagi yang nama kelasnya align text bottom. Terus kita refresh. Oke, ini kalau dilihat ini seperti gak ada perbedaan ya. Saya besarkan dulu si browsernya. Lihat nih teman-teman, kalau kita besarkan kelihatan si perbedaannya ya. Kalau yang baseline itu ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah si teks yang ini. Kalau top itu udah pasti ada di bawah, ada di atas. Yang middle itu ada di sedikit ke bawah. Terus yang bottom itu pasti ke bawah. Lalu yang ini yang text top dan text bottom. Itu kelihatan perbedaannya teman-teman. Ini untuk align atau vertical align. Kita kecilkan lagi. Sip. Oke teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk mengubah display yang defaultnya inline menjadi block, terus yang defaultnya block menjadi inline. Lalu kita bisa mengubah juga si display ini menjadi inline block. Oke, kita coba aja ya langsung. Kita coba aja langsung. Sorry, ini yang pertama, ini si H1 ini kan defaultnya itu adalah block ya. Kita akan ubah menjadi inline. Kita kasih kelas yang nama kelasnya adalah dash atau minus inline. Nah ini, kalau kita refresh, sorry, ini tidak akan ada perubahan ya. Tapi kalau yang ininya kita rubah lagi, kita kasih kelas yang nama kelasnya inline. Lalu kita save, maka lihat nih, ini si hello world ini akan seperti ini karena ini displaynya menjadi inline. Terus yang selanjutnya, kalau yang defaultnya itu block, kita bisa ubah lagi menjadi jadi block ya. Sorry, yang defaultnya inline kita bisa rubah menjadi block. Caranya gimana? Kita tinggal kasih kelas aja di sini nama kelasnya berarti dash block. Lalu yang terakhir, kita bisa ubah display si text div ini menjadi inline block. Caranya gimana? Kita tinggal kasih kelas inline dash block. Oke, kita save. Lihat ini, yang ini ya teman-teman. Kalau kita save, maka ini akan menjadi inline block. Sorry, kita kasih BR supaya kelihatan. Nah ini, jadi seperti ini ya, karena ini displaynya menjadi inline block. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Kiki Agustin pamit, seperti biasa tetap belajar dan jangan lupa bahagia.